Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Jepara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coachee. Bersama saya Fitri Agustina Kusumaningrum dari SD Negeri 1 Medan Pete. Rekan saya Dian Afrista dari SD Negeri 1 Gemiring Lor. Teman saya Windy Puji Astuti dari SD 3 Mlimbing Rejo. Teman saya juga Istifaya dari SDN 2 Tunggul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Bu Windy. Bagaimana kabarnya Bu Isti hari ini? Alhamdulillah keadaan baik Bu Windy. Alhamdulillah saya juga baik Bu Isti. Oh iya Bu, Bu Isti hari ini akan melakukan proses coaching dengan Budian ya Bu? Iya Bu Windy. Oke Bu, sebelum melakukan proses coaching ada yang sedikit kita perlu obrolkan dulu Bu. Apa boleh Bu kita ngobrol sebentar? Boleh Bu? Tentu boleh Bu. Nah, ini pada saat coaching nanti, coach yaitu Bu Isti dan coachee yaitu Bu Dian akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa langkah-langkah coaching yang sudah sesuai dengan Altirta atau belum. Lalu kemudian apakah Bu Isti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya juga akan mendengarkan, mengamati respon serta jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Isti sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Bu Isti, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, ada kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi ini, Bu Isti ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh nggak Bu? Tentu saja boleh Bu Windy. Untuk yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Isti kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Iya. Yang pertama yaitu tentang berhenti dan penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik Bu Isti, berarti Bu Isti ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Isti kembangkan atau ingin Ibu observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee saya nanti Bu Windy. Iya. Baik, berarti ada 2 yaitu ya Bu Isti yang dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu Isti, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu sampaikan itu seperti apa? Ya, indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coachee itu sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coachee memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Baik Bu Isti, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coachee sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan
yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya Bu? Ya betul Bu. Baik Bu Isti, terima kasih untuk jawabannya. Silakan Bu Isti melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti proses coaching itu bersama Bu Dian sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya siap Bu. Silakan Bu Isti melakukan proses coaching. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Isti, selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Bu Dian? Alhamdulillah baik, sehat Bu Isti. Alhamdulillah. Kok kurang bersemangat, ada apa ya Bu Dian? Gini Bu, saya butuh teman ngobrol ini, makanya saya WA dengan Bu Isti tadi untuk berbincang-bincang sebentar. Oh begitu. Ngomong-ngomong Bu Dian, apa yang mau Bu Dian obrolkan dengan saya siang ini? Jadi gini Bu, saya ini sebetulnya sedang bingung tentang pembelajaran di kelas saya. Pada pelajaran bahasa Indonesia, materi teks prosedur itu, murid-murid tidak fokus dan antusiasnya dalam pembelajaran ini kurang. Saat saya memberikan penilaian formatif, nilai murid rata-ratanya itu rendah sekali Bu. Oh begitu ya Bu Dian. Jadi saat ini Bu Dian merasa murid-murid itu tidak fokus dan antusias saat pelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur, sehingga nilai mereka jelek. Begitu ya Bu Dian? Ya betul sekali Bu Isti. Saya rasakan kok murid-murid saya ini kurang paham mengenai materi teks prosedur tersebut. Oh, oke Bu Dian. Karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Dian ingin mendapatkan apa nih dari obrolan ini? Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini. Solusi supaya murid-murid di kelas saya fokus dan antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia, materi teks prosedur, sehingga nilai mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, berarti mencari solusi ya supaya murid fokus dan antusias pada pelajaran itu. Ya, betul Bu Isti. Supaya murid-murid paham dengan materi saya tersebut, saya pada saat mengajar ini sudah menggunakan PowerPoint yang menjelaskan tentang teks prosedur, dan saya sudah memberikan contoh-contohnya. Saya lihat murid-murid kok bosan Bu dan tidak memperhatikan. Lah endingnya ini saat penilaian, nilai mereka tidak memuaskan. Begitu Bu Isti. Begitu ya. Baik Bu Dian, menurut Bu Dian, anak-anak ini untuk memahami fokus, antusias dan memahami teks prosedur itu yang seperti apa? Bagaimana ya Bu? Menurut saya, murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan itu Bu. Lalu yang memahami materi itu dengan jelas, misalnya tahu jenis-jenis teks prosedur dan langkah-langkah membuat teks prosedur. Begitu Bu. Oke, jadi gitu ya. Kalau idealnya murid yang fokus, antusias seperti itu yang dijelaskan Bu Dian tadi ya? Iya, begitu Bu idealnya. Oke, kalau murid-murid ada di level itu kita bilang poin levelnya 10, begitu. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami materi di level 1. Menurut Bu Dian nih, murid-murid di kelas Bu Dian itu berada di level berapa? Kalau saya amati ini pada rata-ratanya itu setelah saya amati berada di level 5 sih Bu. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias, dan memahami materi teks prosedur. Tapi juga ada yang sama sekali tidak fokus Bu, dan tidak antusias, dan akhirnya tidak memahami teks prosedur itu. Kira-kira berada di level 5 itu sih Bu menurut saya. Oke, menurut Bu Dian, murid-murid Bu Dian tadi berada di level 5 ya. Untuk memahami bisa fokus, antusias, dan memahami materi, apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 Bu Dian? Mungkin bisa Bu. Untuk memahami
materi teks prosedurnya berada di level 10, tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan ke angka 8 dulu Bu Isti, karena itu juga semuanya itu butuh proses. Ya. Baik, level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya. Menurut Bu Dian, apa sih yang bisa Bu Dian lakukan untuk membantu murid-murid Bu Dian yang ada di kelas 5 itu supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus, dan antusias? Ya baik, untuk yang saya masih bingung ini Bu, mau apa ya Bu Isti, saya sempat terpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid, seperti yang saya pelajari pada waktu pendidikan guru penggerak kemarin Bu. Bagus itu Bu Dian idenya. Sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Coba rencana aksi bagaimana ya Dian melakukan? Mungkin di awal semester kemarin ini saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif gaya belajar saya. Saya sudah menganalisis ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya kinestetik, auditori, dan juga ada yang visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Seperti itu Bu Isti kira-kira. Wah, bagus itu Bu Dian. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensi konten, proses, dan produk ini dalam materi teks prosedur tadi? Ya, mungkin seperti ini Bu Isti rencana aksi saya. Untuk diferensiasi konten dan proses, saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks prosedur tadi sesuai gaya belajar murid. Misalnya, yang kinestetik saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman instan sesuai langkah-langkahnya. Lalu untuk yang gaya belajar yang auditori, bisa saya siapkan lembar bacaan dan wawancara mengenai teks prosedur. Terus untuk yang gaya belajarnya yang visual, saya siapkan video-video tentang teks prosedur begitu Bu. Setelah itu untuk penilaiannya, saya menugaskan untuk murid-murid membuat teks prosedur, membuat makanan atau minuman dengan video, TikTok atau teks atau komik. Kira-kira seperti itu Bu Isti. Menarik sekali ya Bu Dian. Menurut Bu Dian, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Untuk ukuran keberhasilan murid-murid saya ini yang jadi fokus, antusias, dan memahami teks prosedur dengan baik. Nah, penilaian juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid-murid itu bisa lebih kreatif lagi Bu. Baik, rencananya sudah baik ya Bu Dian. Apakah menurut Bu Dian akan ada kendala untuk menerapkan rencana Bu Dian ini nanti? Mungkin kendalanya saya perlu waktu saja sih Bu Isti ini untuk menyiapkan media-media yang dibutuhkan, yang sesuai dengan gaya belajar murid, dan juga butuh teman guru untuk diwawancarai waktu kegiatan nanti. Oke, Bu Dian. Perlu berapa waktu lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Mungkin kira-kira butuh 2-3 hari sih Bu Isti ini. Dari mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, LKPD, dan sebagainya. Kemudian, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Dian untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk diwawancarai tentang teks prosedur tadi saat pelajaran? Iya, saya bisa berkolaborasi dengan rekan guru saya, bisa dengan Bu Umi, bisa dengan Bu Asri sebagai guru kelas 5, yang Bu Umi sebagai guru agama kebetulan. Jadi kami bisa berdiskusi menyiapkannya dan menjadi narasumber wawancara untuk murid yang gaya belajarnya auditori.
Baik. Nah, kira-kira kapan nih Bu Dian akan melaksanakan atau menerapkannya di kelas? Jadwal mata pelajaran bahasa Indonesia itu saya pada hari Senin, Bu. Hari ini hari Kamis, maka Senin depan mungkin insya Allah akan mulai saya terapkan. Baiklah Bu Dian. Nah, kita sudah ngobrol apa yang Bu Dian dapatkan dalam sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini. Oke. Awalnya tadi kan saya bingung ya Bu Isti untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Teks prosedur di kelas saya muridnya tidak fokus dan tidak antusias yang mengakibatkan nilai mereka jelek. Tapi akhirnya di akhir obrolan kita ini saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid, dan saya akan berkolaborasi dengan Bu Asri, dengan Bu Umi sesuai dengan tujuan pertama kita tadi yang pas pada waktu ngobrol tadi Bu Isti pada pertama kali tadi. Ya, bagus itu Bu Dian sudah menemukan solusinya. Tetap semangat untuk selalu belajar. Ya, baik Bu Isti. Saya mulai semangat lagi nih Bu Isti. Terima kasih Bu Isti sudah ngobrol dengan saya. Ya, sama-sama Bu Dian. Kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya juga ya. Setelah pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa cerita ke saya bagaimana keseruannya dan bagaimana perkembangannya. Ya, baik, siap Bu Isti. Saya kembali ke kelas dulu ya Bu, karena murid-murid sudah selesai jam olahraganya. Baik Bu Dian. Baik Bu Isti, tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Bu Dian ya. Oke. Apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah jadi lancar. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ya Bu Isti. Boleh ya Bu Isti? Ya, boleh Bu. Pertanyaan yang pertama, nih Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari Kuci untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bu Isti sudah berhasil ya Bu melakukan coaching dengan alur Tirta. Terus sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan ya sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Kuci, mengidentifikasi permasalahan dari Kuci, terus menanyakan tujuan kepada Kuci, mengidentifikasi, terus kemudian sudah mengarahkan Kuci untuk membuat rencana aksi, dan juga sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab ya. Rasa tanggung jawab kepada siapa ini, Bu Dian. Jadi saya tadi juga sudah mengerjakan Kuci dengan Kuci. Ibu sudah fokus dan hadir penuh. Bu Isti sudah mendengarkan aktif, dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Untuk kedepannya nih Bu Isti, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah proses coaching hari ini? Ya begini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur Tirta supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Gitu Ibu. Baik Bu Isti, luar biasa sekali ya. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu ya Bu. Terima kasih Bu Isti, hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri ya Bu Isti, dan terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observer dalam proses praktek coaching model data untuk model pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah sebagai coach Bu Isti, yang sebagai coachee adalah Bu Dian. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coachee sangat jelas, yaitu menemukan solusi untuk pembelajaran berdiferensiasi tentang teks prosedur yang untuk anak-anak tidak fokus dan tidak antusias, dalam rangka memaksimalkan pembelajaran. Yang kedua, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee menyadari bahwa coachee memiliki potensi untuk mengatasi masalah yang coachee hadapi. Terus yang ketiga, rencana aslinya adalah coach memberikan pertanyaan yang dapat memberikan coachee merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coachee dan ternyata membuat coachee menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambilnya. Terima kasih. Saya sebagai coach akan merefleksikan diri, yaitu setelah percakapan tadi, saya merasa percakapan ini berjalan dengan baik. Coachee cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coachee untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coachee. Selanjutnya, sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran saya dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coachee mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coachee. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coachee untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coachee dan menggunakan untuk memperbaiki kinerja saya. Seperti itu. Baik, dari saya sebagai coachee, saya akan menyampaikan refleksinya. Dari proses tadi yang sudah berjalan, apa yang saya rasakan pada saat di coaching, saya merasa lega karena dapat mengungkapkan dan menceritakan kepada coach tentang apa yang menjadi kegalauan saya selama ini. Dan juga saya mendapatkan motivasi untuk bisa melangkah ke depannya dengan penuh percaya diri serta keyakinan yang kuat. Selama percakapan berlangsung, tidak ada istilah saling menyudutkan. Seperti itu dari saya. Terima kasih Bu Isti dan Bu Dian.